Assalamualaikum good people and also good vibes. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan aku gak bosan-bosannya selalu ingetin stay with protokol COVID-19. Ketemu lagi nih hari ini dengan aku Novi DP di Depkes FM. Oke, bahasan kali ini masih seputar dengan lingkungan pekerjaan. Ya, dengan ritme-ritme orang bekerja yang kadang-kadang tuh suka di kantornya tuh ada konflik, ada permasalahan, yang akhirnya stres, yang akhirnya merasa terasing, dan akhirnya kalau nggak di PHK ya mengundurkan diri, ya seperti itulah ya. Nah, kali ini aku akan membahas dengan tema konflik dan stres dalam bekerja. Oke, good people. Sebelumnya pasti good people merasa, aduh aku nih merasa selalu ada masalah di kantor aku, padahal aku nggak pernah buat masalah-masalah itu, tapi selalu aja terjadi adanya konflik-konflik, permasalahan yang lain. Oke, kalau permasalahannya berhubungan dengan pekerjaan sih selalu nggak masalah ya, tapi yang jadi masalah itu ketika kita tegang dalam bekerja. Nah, di sini aku akan bahas kenapa sih ada ketegangan dalam bekerja itu. Nah, biasanya terjadi oleh 3 faktor nih people. Yang satu, bisa terjadi karena organisasi di lingkungan pekerjaan yang membuat ketegangan kerja itu terjadi ya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh tekanan kerja yang tidak wajar nih people ya. Walaupun di semua kantor pasti bilangnya ya bisa under pressure lah segala macam lah, tapi ini tidak wajar ya. Struktur dan pola komunikasi yang tidak benar dan gak tepat, kemudian sistem manajemen yang tidak sesuai, kemudian juga ada perebutan kedudukan ya jabatan dan yang lainnya tapi dengan cara yang tidak sehat, kemudian ada konflik of interest-nya ya. Kemudian juga ada perencanaan kerja yang kurang baik nih, timingnya kurang pas, frameworknya juga nggak tercapai gitu ya. Kemudian juga ada jaminan kerja yang nggak pasti, tidak harmonisnya antar rekan kerja itu juga bisa menyebabkan ketegangan kerja ya gitu ya. Misalnya tidak ada harmonisasi antara rekan sejawat ya, atau kepada pimpinan, atau kepada atasan kita, atau ada karyawan yang lainnya. Oke, itu yang terjadi yang pertama. Yang kedua adalah faktornya dari individu karyawan itu sendiri, dari faktor internalnya ya. Misalnya apa? Ya si karyawan ini mempunyai sifat egosentrisme yang berlebih ya, egosentris lah ya. Masalah-masalah personal karyawan, misalnya ada permasalahan di luar pekerjaan yang akhirnya dia bawa ke dalam lingkungan pekerjaan, yang itu which is akhirnya membuat dia menjadi tegang di kantornya gitu ya. Kemudian ketidaksesuaian antara passionnya si karyawan itu terhadap pekerjaan yang dia terima, atau lebih tepatnya kalau kita bilang tuh I'm wrong in this place gitu, aku salah di sini gitu ya, aku salah di aku salah nih di finance, aku bisa gitu ya, aku menempuh pendidikan tinggi di finance tuh banyak gitu ya, tapi ternyata it's not my passion gitu ya. Jadi aku tuh ya I just like my jobs, tapi aku not life jobs ya, seperti itulah gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga faktornya adalah lingkungan masyarakat, environment-nya gitu ya. Misalnya kamu kerja di suatu daerah, asalnya misalnya kamu tuh asal daerah suatu pulau Jawa, harus ditugaskan ke pulau Sumatera yang kemudian adat istiadatnya tuh agak berbeda, kemudian kamu harus menyesuaikan gitu kan, akhirnya kamu tidak bisa sesuai, kamu fail di situ, yang akhirnya juga kamu tegang nih apa yang harus saya lakukan. Sementara lingkungan pekerjaan yang lain udah pasti kulturnya pasti berbeda, dan itu suatu tantangan sebenarnya sih kalau menurut aku. Ketika dari faktor ketiga ini ya, yang paling akhir itu adalah lingkungan masyarakat. Kamu harus paham dulu, ketika saya pindah kerja dari pulau Jawa ke pulau yang lainnya, saya harus memahami kulturnya seperti apa. Setelah kita pelajari, kita pahami, kemudian kita sedikit demi sedikit mengetahui ritmenya seperti apa dan bagaimana gitu ya. Oke, kemudian kenapa sih kadang-kadang kita pindah ke lokasi tertentu atau daerah tertentu udah pasti berbeda? Sebenarnya sama aja, tergantung kita memaknainya ya. Ya mungkin cara hidup yang berbeda, cara bicara. Mungkin kalau di Jawa itu ya lebih halus ya, Jawa Tengah Yogyakarta tuh lebih halus, lebih lebih bicaranya lebih santun seperti itu ya. Tapi beda kalau ketika kamu ditugaskan ke
ya nggak usah jauh-jauh ke Sumatera lah ya, ke Surabaya, ke Madura, yang itu ritmenya juga agak berbeda, apalagi dipindahkan ke Sumatera. Sumatera itu orang yang lebih tek 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 tek, sementara Jawa orangnya alon-alon seperti itu. Sebenarnya nggak masalah, no matter it's what, yang penting kamu bisa menyesuaikan diri intinya. Nah, ketegangan kerja ini juga bisa menyebabkan kamu jadi stres gitu ya, tingkat kerja yang sangat hektik yang buat kamu nantinya kedepannya akan jadi berat gitu ya, tegang nih kamu, itu juga akan membuat kamu jadi stres dan akan menimbulkan konflik juga. Kemudian selain ketegangan kerja ada keterasingan kerja, Oke, keterasingan kerja atau aku sih biasa nyebut itu alienation ya. Nah ini nih biasa terjadi merujuk kepada perasaan seseorang sih ya, perasaan si karyawan itu yang merasa terasing atau terpisah dari lingkungannya, dengan pekerjaannya ya tentunya ya. Kemudian juga dia merasa asing dengan produk pekerjaan yang dia jalani gitu ya. Kemudian juga dia juga merasa kurang asing sekali atau kurang engage-nya dengan divisi yang dia ampuh gitu ya. Atau juga ada keterasingan kerja memang yang karena dibuat oleh seseorang gitu ya, yang tadinya mungkin dia nggak asing dengan lingkungan pekerjaannya, sudah nyaman, kemudian dia juga bisa beradaptasi dengan job desk dia nyaman juga. Nah kurun waktu berapa lamanya mungkin ada yang konflik of interest-nya, akhirnya dia dibuat terasing dengan pekerjaannya itu sendiri, dia dibuat merasa bersalah ya. Misalnya dia sudah buat bagus planningnya, kemudian sudah bikin mapping programnya, dia sudah melaksanakan strateginya, implementationnya benar gitu, resultnya juga baik, atau mungkin juga resultnya kurang baik, tapi lingkungannya yang membuat dia tuh merasa lo fail gitu ya. Oke, lo nggak tercapai target lo begini, lo begitu, lo nggak sesuai yang diharapkan. Akhirnya si peserta ini ya, saya ulangi sekali lagi, keterasingan kerja itu sebenarnya terjadi karena perasaan diri seseorang itu. Dan jangan salah, di dunia pekerjaan tuh banyak sekali pekerja yang mengalami stres ya. Banyak juga dari stres akhirnya depresi, yang akhirnya mereka insecure akan pekerjaannya. Nah, salah satu penyumbang terbesar dia insecure dan merasa terasing adalah dari teman-teman di lingkungan pekerjaannya yang tidak mendukung gitu ya. Katakanlah seperti ini, ada teman kita yang fail, ada teman kita yang belum achievement. Kita harus memberikan pujian, no matter is what ya, kita harus memberikan dia pujian. Apalagi itu di level manajer atasan kita ya, apalagi di atasnya lagi, kita harus selalu memberikan achievement atas penghasilan karyawan atas penghasilan yang telah karyawan lakukan. Itu tidak boleh kita denial. Jadi kita harus appreciate atas pekerjaan dia ya. Itu yang tadi saya sampaikan, keterasingan yang disebabkan oleh faktor dari luar. Nah memang terbesarnya adalah dalam diri sendiri ya. Kalau misalnya orang kayak saya nih, saya merasa gagal ketika ada orang lain yang bicarakan saya, lo fail, lo nggak pas, lo nggak sesuai dengan achievement lo nggak begini ya. Tentunya saya akan membalas dengan data yang ada gitu. Tapi ada sebagian orang yang ketika dinyatakan seperti itu, yang akhirnya apa, ritme kerjanya menurun, satu, pola pikirnya juga dari degradasinya juga dia udah langsung pesimis ya. Banyak sekali orang seperti itu, dan saya sampaikan kemanapun saya memberikan konsultasi, don't do that. Jangan lakukan itu ketika kita sebagai teman, jangan lakukan itu kita sebagai manajer. Tidak, jangan lakukan itu. Karena kenapa? Kesian dia. Kita harus terus beri motivasi dan dukungan. Kita nggak tahu kedepannya nanti kita mungkin akan merasakan hal yang sama seperti itu. Oke, di dalam manajemen sumber daya manusia ini bisa tercermin dari kurangnya kehangatan terhadap satu orang karyawan dengan organisasinya, terhadap rekan kerja dengan rekan kerja lainnya, kemudian terhadap karyawan dengan pimpinannya. Itu kurang tercermin kehangatan ya, in touch-nya kurang ya. Kemudiannya trust-nya juga kurang.
dan lebih senang mengolok-ngolok seseorang ketika dia gagal. Ini kecenderungan orang ya, dalam tanda petik, ketika ada orang yang fail dalam pekerjaannya, dia semakin memojokkan. Oke, kenapa? Sama-sama bersaing, sehat, wajar. Tapi ada yang dibuat, ya, dia sudah menerapkan pekerjaan dengan sedemikian baik, planningnya baik, tapi ada orang yang menggagalkan planning ini. Tapi ketika dia gagal, orang ini akan merasa lo gagal, lo nggak bisa apa-apa. Katanya, coba lihat gue bisa. Ini yang tidak boleh. Karena kenapa? Kalau seseorang itu masih bersifatnya I want to be number one, aku yang paling the best gitu kan, dan lo nothing, gak bisa. Nothing it can be something. Nobody it can be somebody. Jadi janganlah kamu tuh merendahkan seseorang, itu yang tidak baik. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan kerja? Yang satu tuh, yang paling pertama tuh ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk bisa mempengaruhi kondisi kerja, merasa terisolasi dengan pola kerja, ya, dengan karyawannya gitu ya. Yang kedua adalah tidak berguna, merasa tidak adanya pengakuan untuk pekerjaan yang sudah dia lakukan. Saya sampaikan lagi, apapun yang teman kita, yang anak-anak bawahan kita lakukan, ketika dia mencapai hasil, baik itu hasilnya belum maksimal, tetap kita berikan reward, kita berikan supporting tuh ya. Yang ketiga, harga dirinya rendah. Ingat, harga diri rendah ya. Dia merasa kurang percaya diri gitu ya. Nah, akibatnya ini bisa terjadi, dia menilai individunya tuh hilang gitu ya, tidak menyatu dengan perusahaan atau lingkungan yang ada di sekitar dia. Oke, yang keempat itu kurangnya prospek diri atau perasaan bahwa kok aku kayaknya sedikit ya peluangnya gitu ya di dalam lingkungan pekerjaan aku, kok teman-teman yang lain aku kok lebih bagus sih daripada aku. Nah ini nih yang harus setiap manajer pahami, setiap individu di bawahnya dia gitu ya. Yang kelima, kurangnya kesetaraan atau diskriminasi nih gitu ya. Ya misalnya si A lulusan apa, si B lulusan apa, si C kedekatan dengan seseorang jabatan tinggi lainnya, sehingga apa? Dia merasa pesimis. Kenapa? Setiap yang saya perhatikan atau saya lakukan tersebut pasti nggak akan di-appreciate karena saya bukan siapa-siapa. Sedangkan teman saya yang sama-sama level jabatan, dia mempunyai kedekatan dengan orang di atasnya. Nah ini yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Ini seringkali dilakukan oleh beberapa para manajer gitu ya. Oke. Kemudian seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, konflik kerja. Nah, konflik kerja ini terjadi ya. Bisa terjadi antara kelompok dengan intrakelompok, kemudian dari satu orang dengan kelompok, atau terjadi dalam diri dia sendiri ya. Konflik dalam bekerja dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Nah, bagaimana caranya? Apabila seseorang secara kedudukan, jabatan, secara fungsi dan kekuasaan yang dia punya, dia bisa menggunakan pola pikir, sikap dan tindakannya secara tepat ya. Konflik ini bisa dilakukan ketika seseorang itu tidak egosentrism. Ketika dia mempunyai jabatan, dia tidak egois gitu ya. Saya ada cerita, ada salah satu general manager gitu ya, atau saya bilang pemimpin lah ya gitu ya, kurang komunikasi dan koordinasinya dengan bawahannya. Ada manajer A, manajer B, manajer C, manajer D. Satu orang manajer tinggi nilainya ya, dia selalu achieve.
anak-anak di bawahnya atau rekan-rekan timnya itu merasa si manajer A ini bisa ambience-nya bagus sekali. Nah, si atasannya manajer A ini merasa gue harusnya dong yang disenangi oleh anak-anak itu, bukan dia, karena gue atasannya dia. Nah, ini yang lupa. Ketika manajer sudah disenangi oleh rekan kerjanya atau bawahannya, kebayang gak sih bahwa di atasnya manajer ini pasti akan senang kan? Karena di bawahnya GM ini pasti ada manajer-manajer yang lainnya. Tapi apa coba yang dilakukan? GM ini melakukan tindakan yang tidak terpuji. Dia memanggil para bawahannya, menceritakan tentang keburukan-keburukannya, bukan dengan fakta real, tapi bicara yang tidak real gitu ya. Dia membicarakan manajer A ini begini, manajer B begini, sampai dibuat suatu cerita, retorika cerita ya. Yang anehnya sehingga manajer C, D, E dan F-nya ikut bergabung untuk memanggil tim yang memang dekat dengan manajer dan tahu pekerjaannya manajer A ini, dipanggilin semua, dibicarakan bahwa si manajer A ini begini loh, manajer B begini loh, ini begini loh, ini begini. Bukan prestasi yang diceritakan. Oke, kalau itu fakta dibicarakan, kenapa mesti di belakang? Kenapa tidak disampaikan secara misal, ini organisasi perusahaan yang ada undang-undang hukumnya. Ini bukan organisasi sekolah, bahkan organisasi sekolah pun ada undang-undangnya yang dibuat. Kok kayak seperti pedagang yang ketika pedagang lainnya bagus, ketua geng pedagangnya menjelek-jelekan pedagang itu, ya nggak seperti itu. Kalau orang berpola pikir bahwa kita ada di suatu entitas yang berbadan hukum, kita harus paham dulu gitu kan. Kalau mau menyampaikan pekerjaan orang tidak bagus, ada yang namanya data, ada yang namanya KPI, ada yang namanya BSC atau apapun yang dipakai untuk mengukur kinerja seseorang. Bicarakanlah hasil itu dengan para manajer lainnya, dengan direksi. Bukan membicarakan hasil tersebut, even hasil tersebut tidak baik, bukan dibicarakan kepada rekan kerja atau bawahan lainnya. It's not a good leadership, is bad leadership. Tidak baik. Dan akhirnya ketahuan. Setiap rekan kerjanya si A ini atau bawahannya si A berpikir, kok seorang yang levelnya lebih tinggi malah menciptakan ambience yang buruk yang kenyataannya tidak seperti itu. Nah, inilah terjadi konflik. Yang tadi saya sampaikan, konflik bisa terjadi karena dari diri seseorang atau dibuat oleh seseorang, gitu ya. Saya sih merasa ya, kalau saya pribadi, gitu ya, saya tidak suka dengan hal yang seperti ini. Kenapa? Menurut saya ngambil quote dari seseorang ya, Deddy Corbuzier saya sebutkan, saya suka dengan quote dia. Ketika ada orang yang menjelek-jelekan di belakang kita, gitu ya, dia tidak pernah ada posisi di depan kita dan dia tidak akan pernah berhasil dari diri kita. Itu quote yang selalu saya ingatkan dan saya sampaikan di setiap saya mengkonsultasikan atau saya mengajar ke seluruh mahasiswa, gitu ya. Nah, akhirnya manajer A ini desperate kan, bicarakan kepada saya sampaikan, jalan terus. Yang digunakan oleh cara-cara orang Sunda adalah cara-cara tidak baik atau cara-cara jadul ya. Pola pikir kamu tetap harus bagus, harus growth mindset, harus growth thinking, harus growth habit. Anggaplah mereka semua adalah duri-duri bagi kamu. Bagaimana cara kamu menerkannya? Cuma diam saja, buktikan dengan prestasi. Ketika kamu balas mereka dengan hal yang tidak baik dengan mereka, berarti kamu gak ada bedanya dengan mereka. Diam saja, buktikan dengan prestasi, toh nanti rekan kamu, karyawan, anak buah kamu dan juga atasan kamu akan nilai dengan sendirinya. Dan orang-orang yang seperti itu tidak akan bertahan dengan lama karena mereka tidak punya kompetensi. Mereka hanya punya mulut yang bisa mereka keluarkan kata-kata yang tidak benar. Mereka hanya memakai perasaan, tidak memakai logika dan tidak memakai data. Itu ya, seperti itu. Konflik itu akan terus terjadi karena kenapa? Orang lain yang menciptakan, gitu ya. Oke, bagaimana sih bijaknya menghindari konflik, gitu ya?
Tadi saya sampaikan, diam, buktikan dengan data, oke? Kemudian kasih tahu yang sudah saya lakukan seperti ini, apa yang sudah kamu lakukan, ya. Tapi jangan juga dibuat-buat nih. Saya sangat nggak suka dengan orang yang membuat satu tim gitu ya, memang kepengennya punya konflik, menjelekkan 1-2 orang, di-create lah programnya bagus, ininya bagus, padahal si 2 orang ini atau berapa orang yang baik ini sudah punya data gitu ya. Nanti data ini dikumpulkan, kelompok itu pasti akan kaget. Nah, jangan yang seperti itu, hindari konflik yang seperti itu. Please, kerja adalah ibadah. Gitu ya. Ibadah pasti akan mendapat berkah. Berkah pasti akan menimbulkan kenikmatan bagi diri kita. Nah, itu yang terus saya sampaikan ke setiap mahasiswa, ke setiap orang-orang yang saya konsultasikan. Oke, kemudian itu konflik, tidak bisa dihindari. Nah, kalau konflik terus terjadi akan menimbulkan stres kerja. Oke, apakah terhadap si manajer A ini jadi stres kerja? Tidak. Ya, bukan pribadinya, stres dalam lingkungan pekerjaan. Apa? Karyawan yang di bawah jadi bingung gitu ya. Aku mau kemana? Karena sudah diintimidasi. Kalau kamu bicara dengan si A, manajer A itu, kamu akan begini. Kalau kamu akan begini, dia akan stres. Hasilnya apa? Target perusahaan, visi, misi, dan tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Ya, stres kerja pun akan terjadi di situ. Ya, saya ingat membaca suatu buku ya. Buku terbitan tahun 2001, itu bukunya Panji Andraga. Dia menyampaikan stres kerja itu adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya. Ya. Nah, kemudian dirasakan ini mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam atau fisik berlebih kepada seseorang. Nah, ketika seseorang ini merasa stres, ya hati-hati. Ya mungkin kalau dalam tadi ceritanya adalah si manajer A dan B, ya mungkin dia tidak stres, karena kalau orang berpikiran growth thinking, grow habit, dia nggak akan stres. Tapi perhatikan dengan karyawan-karyawan bawahan kamu yang sudah si atasan ini menceritakan si manajer A-nya. Dia akan stres, saya harus bekerja dengan siapa? Sementara menurut kenyataannya, manajer A ini benar gitu loh ya. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau saya mengikuti manajer A, bagaimana dengan nasib saya? Stres kerja akan berdampak pada produktivitas kerja. Produktivitas kerja akan berdampak kepada kinerja karyawan itu sendiri. Kemudian berdampak kepada hasil. Saya sampaikan sekali lagi, akan berdampak kepada hasil. Ini tidak boleh dilakukan. Jangan. Kalau Anda ingin berkompetisilah yang baik. Gunakan kompetensi yang kamu miliki, gunakan data. Ya, saya cuma aneh, lingkungan pekerjaan ini bukan pertemanan, bukan lingkungan geng-gengan. Kok ada yang seperti itu, gitu ya? Saya yakin manajer A pasti akan bisa dengan bijak menyikapinya, gitu ya. Kemudian saya akan menyampaikan bagaimana caranya dengan mudah supaya bisa menghadapi konflik dan stres dalam bekerja. Satu nih, yang pertama nih, good people. Awali dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yakinkan bahwa kerja adalah ibadah, ibadah memperoleh berkah, berkah adalah kenikmatan bagi diri kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Yang kedua, berikan senyuman setiap kalinya, no matter it what happened to you. Berikanlah senyuman. Yang ketiga itu open minded. Ingat, selalu berpikiran terbuka, berpikiran positif ya. Yang keempat, growth thinking. Ya. Growth thinking, growth habit, and growth attitude. Oke. Yang kelima, hindari konflik. Betul, langkah yang dilakukan oleh si A itu adalah dia diam. Buktikan dengan data yang ada dan kompetensi yang ada. Hindari konflik itu. Karena orang-orang yang bisa bicara dengan mulut, yang terbiasa bicara dengan mulut, pasti akan capek mulutnya. Ya. Yang keenam, menggunakan waktu secara efisien, tidak untuk membicarakan A dengan yang lainnya. Coba lebih terperinci, efisien. Fokus pada pekerjaan yang akan kamu jalani. Fokus kepada job desk yang kamu jalani.
Yang ketujuh, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang kedelapan, hilangkan egosentrisme. Yang kesembilan, jangan jadi pribadi yang perfeksionis. Ini harus dikurangi. Dan yang terakhir, ingat kepentingan bersama, jangan kepentingan pribadi. Itu dia 10 cara mengatasi stres dan konflik dalam bekerja. Oke, good people, cukup bahasanya kali ini. Ketemu lagi dengan saya DP di Depcast FM berikutnya. See you on air.